Apalagi sekali lagi, jadikanlah semua bangsa muridku, lalu yang menjadi sangat krusial adalah ini, dan baptislah mereka. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau dibaca secara harafiah, ya datanglah kemana-mana membawa air lalu dibaptis mereka yang dijumpai. Bukan seperti itu. Siapa yang dibaptis? Ya yang menerima pewartaan gereja itu. Kalau tidak menerima ya pasti tidak dibaptis. Berbahaya itu untuk zaman sekarang. Nah yang istimewa adalah ini. Baptislah mereka. Jadi mereka sekali lagi jangan salah tafsir ya. Bukan sembarangan orang itu. Tetapi mereka yang terbuka terhadap pewartaan Injil. Dan yang minta sendiri untuk dibaptis, bukan dipaksa. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada sesuatu yang mungkin baik untuk kita renungkan pelan-pelan supaya kita tidak salah tangkap. Pada zaman itu ada banyak baptisan. Misalnya ada Yohanes Pembaptis itu kan membaptis. Membaptisnya apa? Membaptisnya untuk pengampunan dosa. Baptis pertobatan. Dan baptis-baptis upacara banyak lagi. Bukan baptis untuk pertobatan tetapi upacara masuk di dalam suatu kelompok. Ini pembaptisan ini, rumus baptisan ini adalah rumus yang istimewa. Istimewanya di mana? Baru bisa kita lihat kalau kita bandingkan dengan rumus baptis yang lain. Moga-moga saya tidak membingungkan ya. Makanya dicoba pelan-pelan. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Dibaptisnya bagaimana? Sederhana, dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Mungkin lebih tepat dikatakan dibaptis ke dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Sementara di dalam Injil Matius yang tadi kita baca, baptisnya rumusannya beda. Baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kok rumusannya beda? Yang betul yang mana? Kan biasanya tanyanya begitu ya. Semuanya betul. Hanya kita mesti melihat ini ciri historis perwahyuan Allah. Jadi Allah itu mewahyukan diri tidak tiba-tiba sempurna. Maka rumus iman pun berkembang. Rumus iman berkembang. Rupa-rupanya pada awal mula pembaptisan memang rumus pembaptisan sederhana seperti Kisah Para Rasul. Dibaptis ke dalam nama Yesus. Itu artinya dimasukkan ke dalam watak Yesus, di dalam hidup Yesus. Apapun artinya, diikut sertakan dalam hidup Yesus. Belum ada rumus trinitaris, belum ada rumus Tritunggal Maha Kudus pada masa awal gereja itu. Dalam perkembangan kesadaran gereja, kesadaran iman gereja, mulailah pada suatu titik yang sangat sulit untuk ditentukan rumus
trinitaris itu. Maka baptisnya adalah ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Rumus ini muncul ketika iman gereja sudah berkembang, tidak sekedar percaya kepada Yesus, tetapi kepada Bapa dan Roh. Terjadilah iman akan Tritunggal Maha Kudus. Moga-moga tidak membingungkan. Jadi sekali lagi, iman gereja menurut ajaran resmi gereja itu tidak sekali jadi Allah mewahyukan diri selesai, enggak. Tetapi Allah mewahyukan diri pelan-pelan di dalam sejarah sesuai dengan kemampuan penangkapan manusia. Pelan-pelan. Pada suatu titik gereja membaptis ke dalam nama Yesus. Artinya orang yang dibaptis hidupnya disatukan dengan hidup Yesus. Iman berkembang sampai akhirnya muncullah iman akan Tritunggal itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ketika muncul iman itu, ketika iman berkembang sampai pada titik itu, rumus pembaptisan juga berubah menjadi sempurna yang dilakukan hingga sekarang ini. Kalau membaptis orang, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu asalnya dari situ. Bukan dari Kisah Para Rasul. Karena yang di dalam Kisah Para Rasul belum rumusan iman yang sempurna. Ini adalah sesuatu yang menurut saya rumusannya itu sederhana. Tetapi isi dari rumus itu begitu kaya untuk dijelaskan. Intinya begini, ketika orang dibaptis, hidupnya dimasukkan, diikut-sertakan di dalam hidup trinitaris itu, dalam persekutuan Bapa, Putra, Roh Kudus. Tidak mudah ya, tetapi mungkin lebih mudah dijelaskan begini. Saya kira saya juga pernah menyebut 3 kata itu di dalam perjumpaan kita yang dulu-dulu. Saya menggunakan 3 kata, hominisasi, humanisasi, dan divinisasi. Hominisasi itu adalah menjadi manusia. Kalau kita mempertimbangkan teori evolusi, kita dulu bukan manusia, perkembangannya evolutif. Sampai pada suatu titik, evolusi itu, di dalam suatu titik evolusi itu muncul manusia. Itulah hominisasi. Dulunya orangutan menjadi manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, manusia itu tidak selalu manusiawi watak-wataknya. Maka terjadilah humanisasi. Orang menjadi semakin manusiawi. Tetapi sebagai orang beriman itu belum selesai proses itu. Proses yang puncak adalah divinisasi. Manusia menjadi semakin ilahi, diikut-sertakan di dalam kehidupan ilahi. Rumusannya seperti itu. Dulu contoh yang saya pakai adalah di dalam perayaan Ekaristi, dalam persiapan persembahan, imam mencampurkan air ke dalam anggur. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami diikut-sertakan di dalam kealahan Kristus yang telah menjadi manusia seperti kami, divinisasi. Jangan berpikir yang macam-macam, kok menjadi divinisasi itu seperti apa? Sederhana.
Allah itu kasih. Nah, ketika kita berkembang di dalam kasih, yaitulah proses divinisasi. Bukan kasih yang terbatas dengan iri, cemburu, dan sebagainya, tetapi kasih yang sempurna. Itulah proses divinisasi. Nah, dibaptis ke dalam hidup ilahi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu sebetulnya intinya adalah diangkat menjadi anak-anak Allah, yang dengan rahmat baptisan, yang kita yakini rahmat baptisan, membuat kita mampu bertumbuh di dalam kasih yang semakin sempurna.